Pada video sebelumnya, kita telah membahas pengantar statistika dan penyajian data. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pemusatan data, di mana pemusatan data ini terdiri atas rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan kuartil, dan juga modus. Nah, pertama kita bahas cara menentukan rata-rata atau mean. Jadi, kita akan menentukan rata-rata atau mean untuk data tunggal. Jadi, untuk menentukan rata-rata atau mean data tunggal, itu ada beberapa bentuk. Bentuk pertama itu seperti ini. Jika diketahui data X1, X2, X3 sampai Xn, maka untuk mencari rata-ratanya, kita dapat menggunakan rumus yang ini. Jadi X bar sama dengan data pertama ditambah data kedua, tambah data ketiga, ditambah data ke N, dibagi N data. Atau jumlah data dibagi dengan banyaknya datanya. Nah, kita langsung ke contoh saja. Tentukan rata-rata dari data sebagai berikut. Jadi ini ada data, ada 10 data ya. Kita akan mencari rata-ratanya. Jadi kita jumlahkan dulu datanya ya, kemudian dibagi dengan 10, menghasilkan 75 dibagi 10 hasilnya 7,5. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 7,5. Nah, selanjutnya bentuk kedua, jika diketahui data X1, X2, X3 sampai Xn mempunyai frekuensi F1, F2, F3 sampai Fn dengan sigma F sama dengan N, maka untuk menghitung rata-rata data tersebut dengan cara berikut. Oke, jadi untuk mencari datanya seperti ini. Jadi data pertama dikali dengan frekuensi data pertama ditambah data kedua dikali frekuensi data kedua sampai data ke N dikali dengan frekuensinya dibagi dengan jumlah dari frekuensi data pertama sampai data ke N, atau sigma XF per XF per F ya. Oke, jadi jumlah X kali F dibagi dengan jumlah dari frekuensinya. Nah, kita lihat contohnya. Hitunglah rata-rata dari data yang disajikan pada tabel berikut. Jadi ini ada nilainya, jadi ada yang dapat nilai 5, 6, 7, 8, sedangkan frekuensinya yang dapat nilai 5 ada 7 orang, dan seterusnya. Nah, kita akan mencari frekuensinya dengan cara, jadi kita kalikan saja ya, 5 kali 7, jadi ini dikali, kemudian ditambah 6 kali 13, ditambah 7 kali 9 ditambah 8 kali 11. Kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya ada 40 ya, dari 7 tambah 13 tambah 9 tambah 11 hasilnya 40. Akan mendapatkan hasil 264 dibagi 40 hasilnya 6,6. Jadi rata-rata dari data ini adalah 6,6. Nah, selanjutnya kita ke bentuk ketiga. Nah, jika F1 bilangan mempunyai rataan M1, F2 bilangan mempunyai rataan M2, dan Fn bilangan mempunyai rataan Mn, maka rataan dari keseluruhan bilangan dapat dihitung dengan cara berikut. Jadi, X bar sama dengan F1 kali M1 ditambah F2 kali M2 ditambah F3 kali M3. Jadi rataannya frekuensinya dikali rataannya ya, ditambah Fn kali Mn per F1 tambah F2 tambah F3 sampai Fn, atau sigma Fn Mn per sigma F. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Diketahui kelas 12 MIA Mas Adia Putri terdiri atas 3 kelas, yaitu 12 MIA 1, MIA 2, dan MIA 3. 3 kelas tersebut secara berturut-turut terdiri atas 18 siswa, 20 siswa, dan 17 siswa. Jika rata-rata nilai matematika kelas 12 MIA 1 adalah 75, rata-rata nilai matematika 12 MIA 2 79, dan rata-rata nilai matematika kelas 12 MIA 3 adalah 80, maka rata-rata gabungan dari ketiga kelas adalah
Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita kalikan saja ya frekuensi datanya 12 minus 1 terlebih dahulu. Frekuensinya adalah 18 siswa, di mana rata-ratanya adalah 75. Jadi kita kalikan saja 18 kali 75. Kemudian kita lihat 12 MIA 2. 12 MIA 2 dia 20 siswa, kemudian rata-ratanya adalah 79. Oke. Ini ya. Berarti kita kalikan saja 20 kali 79. Kemudian kita lihat 12 MIA 3. Jumlah siswanya ada 17 orang, kemudian rata-ratanya 80. Berarti 17 kali 80. Dibagi dengan jumlah frekuensinya yaitu 18 tambah 20 tambah 17. Jadi hasilnya 18 kali 75 1350 ditambah 20 kali 79 hasilnya 1580 dan 17 kali 80 hasilnya 1360 per jumlah frekuensi keseluruhan yaitu 55. Nah, ketika kita tambahkan hasilnya adalah 4290 dibagi 55 sama dengan 78. Jadi rata-rata nilai matematika 3 kelas tersebut adalah 78. Nah, selanjutnya kita menentukan rata-rata min untuk data kelompok. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu metode biasa. Jadi untuk mendapatkan rata-rata min data kelompok kita bisa menggunakan rumus seperti ini. X bar sigma Fi kali Xi per sigma Fi, di mana Fi itu merupakan frekuensi kelas ke I dan Xi merupakan nilai tengah kelas ke I. Dan, kita lihat contohnya. Hitunglah rata-rata nilai matematika kelas 12 MIA pada tabel berikut. Jadi ini data kelompok. Jadi kita akan mencoba menghitung rata-ratanya dengan cara kita tambahkan kolom Xi dan kolom Fi kali Xi ya. Nah, untuk mencari nilai tengah, caranya adalah kita tambahkan ya 76 tambah 80 dibagi 2 hasilnya 78. Jadi batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Kemudian yang ini nilai tengahnya adalah 83, kemudian 88, 93 dan 98. Selanjutnya kita cari Fi kali Xi-nya. Jadi 8 dikalikan dengan 78 hasilnya 624, kemudian 12 kali 83 hasilnya 996, 7 kali 88 sama dengan 616 dan 10 kali 3 hasilnya 930 dan terakhir 3 kali 98 hasilnya 294. Nah, selanjutnya kita jumlahkan menghasilkan sigma Fi kali X itu hasilnya 3460 dan frekuensinya adalah 40. Jadi kita sisa mensubstitusi nilai tersebut ke dalam rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Hasilnya 3460 dibagi 40 sama dengan 86. Jadi rata-rata dari nilai matematika kelas 12 MIA adalah 86,5.
Paham ya?